Perkenalkan, nama saya Hoirul Lutfi Zelani dari kelas 10G, absen 11. Saya akan menjelaskan tindakan sosial individu, kelompok, dan hubungan sosial. Tipe tindakan sosial. Rasionalitas instrumental. Tindakan sosial ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan praktis. Tindakan ini disebut rasional karena dilakukan dalam kesadaran dan penuh perhitungan. Afektif dilakukan berdasarkan faktor emosi atau perasaan seperti cinta, bahagia, marah, sedih, empati, simpati, kasihan, dan sebagainya. Tanpa refleksi sadar, tidak rasional, spontan dilakukan sebagai reaksi emosional dan individu. Rasional nilai merupakan tindakan dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai seperti etika, estetika, moral, dan religi. Dipahami sebagai tindakan rasional karena dilakukan dengan kesadaran. Tradisional dilakukan karena kebiasaan atau lazim dilakukan, diwariskan dari generasi pendahulu, tidak dibangun dengan refleksi sadar tanpa mempertanyakan. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah tindakan sosial yang bersifat timbal balik atau mutualistik antara dua pihak atau lebih. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa membangun hubungan dengan orang lain. Syarat interaksi sosial adalah tindakan sosial bersifat timbal balik ini membuat adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan syarat awal bagi terjadinya interaksi sosial. Belum terjadi apabila hanya ada kontak tanpa diiringi dengan komunikasi. Guna memenuhi syarat interaksi sosial, maka kontak perlu diikuti dengan komunikasi. Interaksi sosial disosiatif. Interaksi ini mengarah pada pertentangan antara pihak yang terlibat. Kompetisi merupakan proses sosial bila mana para pihak yang terlibat bersaing berebut sesuatu. Kontroversi memiliki bentuk proses disosiatif yang lebih tinggi dibandingkan persaingan, tetapi tidak sampai mengalami pertentangan. Konflik merupakan proses disosiatif di mana pihak yang terlibat berusaha mencapai tujuannya dengan cara menantang atau menyerang lawan, termasuk dengan kekerasan. Bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial asosiatif. Proses asosiatif dimengerti sebagai bentuk proses sosial yang mengarah kepada kerjasama antar pihak. Kerjasama interaksi sosial manakala terdapat dua pihak atau lebih meningkatkan diri untuk memenuhi kepentingan bersama atau karena adanya persamaan tujuan. 2. Akomodasi upaya meredakan ketegangan karena pertentangan yang terjadi dengan cara memenuhi sebagian tuntutan dari pihak-pihak yang bertikai. Asimilasi percampuran dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru. Akulturasi proses dua budaya atau lebih berinteraksi namun masing-masing kebudayaan tetap mempertahankan identitas serta batas-batas perbedaan antar budaya tidak hilang. Faktor bentuk interaksi sosial ada imitasi, tindakan seseorang meniru orang lain. Sugesti berlangsung apabila seorang memberi suatu pandangan dan bersikap dan kemudian pandangan tersebut diterima oleh pihak lain. Identifikasi kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Simpati suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan pihak lain. Tipe interaksi sosial georisisme meliputi interaksi yang terjadi antar individu, interaksi yang terjadi antara individu kelompok, dan individu yang terjadi antar kelompok. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Kerjasama. Kerjasama didefinisikan sebagai suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Syarat terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial. Kata kontak diturunkan dari bahasa Latin cam yang berarti bersama-sama dan tangere yang berarti menyentuh. Kontak sosial memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. 5 unsur pokok dapat dalam komunikasi yaitu komunikator, komunikan, dan pesan media efek. Faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama, imitasi.
Contohnya kedua, remaja mengenakan kostum tokoh-tokoh idola mereka. Syarat yang harus dipenuhi dalam imitasi adalah adanya minat atau perhatian terhadap objek atau subjek yang ditiru. Oke, lanjut. Sugesti. Pada umumnya, sugesti berasal dari orang yang berwibawa, berkarisma, atau memiliki pengaruh kuat terhadap penerima sugesti, contohnya orang tua. Identifikasi. Proses identifikasi berlangsung secara sengaja atau tidak sengaja. Contohnya, pemain bulu tangkis junior memiliki pemain idola. Setiap kali idola bertanding, ia akan mengamati secara cermat bagaimana gaya dan strategi bermain idolanya. Simpati. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan orang lain. Empati. Empati merupakan simpati yang mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Asimilasi. Pembaruan dua unsur yang berbeda akan menghasilkan suatu unsur yang baru. Contohnya warga Tionghoa di Surabaya menggunakan bahasa Jawa dengan logat Surabaya yang kental sehingga bahasa ibu mereka tidak lagi tampak. Akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan dua kebudayaan atau berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Contoh akulturasi adalah candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan India dan kebudayaan Indonesia. Status dan peran dalam interaksi sosial. Status atau kedudukan. Ascribed status. Attribute status merupakan status seseorang yang dicapai dengan sendirinya tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Status tersebut dapat diperoleh sejak lahir. Contohnya, anak dari keluarga bangsawan dengan sendiri memperoleh status kebangsawan. Achievement status. Achievement status merupakan status yang diperoleh seseorang melalui usaha-usaha yang disengaja. Status ini tidak diperoleh atas dasar keturunan, akan tetapi bergantung pada kemampuan individu dan mencapai tujuannya. Achievement status. Achievement status merupakan status yang diperoleh dalam pemberian pihak lain dan berhubungan erat dengan achievement status. Artinya suatu kelompok atau golongan memberikan status yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, contohnya seperti pahlawan revolusi. Identitas sosial. Pengertian identitas sosial. Identitas merupakan ciri-ciri yang melekat dan tertanam dalam diri manusia. Umumnya, identitas didasarkan pada ciri yang bersifat alamiah, seperti jenis kelamin atau identitas berbasis genetik seperti ras. Identitas dapat dikenal secara fisik dan didekatkan secara rasional seperti identitas berbasis agama dan suku etnis. Identitas juga dapat dikaitkan dengan ciri-ciri seperti gaya hidup, keyakinan, bahwa orientasi seksual. Secara singkat, identitas adalah pencerminan diri yang berasal dari gender, tradisi, etnis, dan proses sosialisasi. Pembentukan identitas. Stuart Hart 1990 dapat diteropong dalam dua cara pandang, yaitu identitas sebagai wujud, identitas as being, dan identitas sebagai proses, menjadi identitas as becoming. Identitas dalam perspektif pertama berbentuk secara alamiah atau dengan sendirinya, sedangkan dalam cara pandang kedua, identitas dipahami sebagai ciri-ciri yang dibentuk melalui proses sosial, melalui proses sosialisasi. Karena itu, identitas ini tidak dikenali dengan ciri-ciri lahiriah. Pembentukan identitas juga terkait relasi antara identitas diri dan identitas sosial. Selain sebagai makhluk individual, manusia sekaligus juga makhluk sosial. Dalam membangun identitas dirinya, manusia tidak dapat mengabaikan diri dari norma yang mengikat semua warga di mana ia hidup. Konsekuensi identitas sosial, eksklusi dan inklusi. Identitas menjadi dasar bagi seorang untuk meningkatkan dirinya pada komunitas atau kelompoknya. Ikatan tersebut memunculkan kedekatan dengan orang-orang yang memiliki kesamaan identitas. Kelompok juga membuka diri bagi individu-individu yang memiliki kesamaan identitas. Proses membuka diri tersebut terhadap individu yang memiliki kesamaan identitas
prioritas, inilah yang dikenal dengan watak inklusif. Ikatan-ikatan inilah yang pada akhirnya membuat perbedaan antar kelompok. Dari identitas melahirkan perasaan dan keinginan yang membedakan satu di antara yang lain. Dorongan yang membedakan diri dengan orang lain pada gilirannya akan memicu pemikiran superioritas. Pada titik ini, sesungguhnya kelompok ini menjadi eksklusif dan membatasi dirinya dengan kelompok lain. Individu. Dalam konsep manusia, individu sebagai makhluk yang otonom dan berdiri sendiri. Kata individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang berarti terbagi atau kesatuan terkecil. Kelompok. Kelompok sosial ada kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Kelompok hasrat manusia yang dimiliki sejak lahir yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lain di sekelilingnya, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya, bersistem dan berproses. Keterikatan dan ketergantungan antara manusia dan satu sama lain mendorong manusia untuk membentuk kelompok sosial. Syarat kelompok: memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok. Kelompok bersangkutan ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain. Ada faktor pengikat yang dimiliki oleh anggota kelompok seperti kepentingan, tujuan, dan ideologi yang sama, bagi struktur tujuan dan pola perilaku. Hubungan sosial. Secara umum, hubungan sosial ada hubungan timbal balik antara individu dan saling mempengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran saling tolong-menolong. Unsur untuk yang mendasari hubungan sosial adalah interaksi sosial. Hubungan sosial adalah hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Unsur mendasar dari hubungan sosial ada interaksi sosial. Interaksi antara manusia terjadi karena manusia yang saling membutuhkan. Interaksi sosial ada hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dan kelompok dan antar kelompok. Dalam hubungan tersebut, individu dan kelompok bersama atau berkonflik melakukan interaksi baik normal maupun informal, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam interaksi sosial, salah satu pihak memberikan stimulus dan aksi dan pihak lain memberikan respons atau reaksi. Hubungan individu dan kelompok. Secara umum, interaksi sosial dapat terjadi antara individu dengan kelompok serta antar kelompok. Hubungan sosial antar kelompok memiliki beberapa kriteria sebagai berikut: kriteria fisiologis, kriteria kebudayaan, ekonomi, kriteria perilaku. Hubungan antara keteraturan sosial dan interaksi sosial. Keteraturan sosial merupakan hubungan yang selaras dan serasi antara interaksi sosial, nilai sosial, dan norma sosial. Artinya, hak dan kewajiban direalisasikan dengan nilai dan norma dan tata aturan yang berlaku. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.